Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, senang kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah online secara bersama. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita. Kita serahkan seluruh hati kita ibadah pada pagi hari kita bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Kita tundukkan hati dan pikiran kami. Sekarang kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap hati kami dan layakkan kami untuk datang, sehingga kami memperoleh pengurapan daripada-Mu dan kuasa-Mu dapat mengubahkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, kami bersyukur. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Kau saja yang bekerja dalam setiap hati kami. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
kasih-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang membawa firman. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, bisa dengar suara saya ya? Terima kasih. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, ungkapan syukur yang terdalam dalam hidup kami adalah ketika kami tahu bahwa di masa-masa saat ini Tuhan senantiasa berjalan bersama kami. Tuhan senantiasa mengiringi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk hari-hari yang boleh kami lewati. Dan pagi hari ini, di hari Sabat ini kami berkumpul di ruang virtual untuk beribadah bersama dengan jemaat MUJKI Home. Kami berdoa Tuhan berkati ibadah kami ini, supaya kami dapat mendengar firman Tuhan, dan firman-Mu ini menjadi berkat dan kami pun dapat memahami dan mengalami pembaruan hidup yang baru. Kami berdoa juga untuk semua perangkat elektronik yang kami gunakan, baik itu laptop, baik itu handphone, bahkan jaringan internet, supaya semuanya berfungsi dengan baik. Dan juga semua kerja-kerja Tuhan di dunia yang hari ini juga beribadah, Tuhan memberkati. Terpuji dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami semua berdoa, amin. Salam Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Senang bertemu di hari Minggu yang indah ini. Saudara, ini minggu terakhir di bulan Juli, sebelum kita mengakhiri bulan ini dengan tema dasar yang kokoh, keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Kita rindu supaya kita semua menjadi keluarga yang kuat, sehingga dari keluarga yang kuat itu akan melahirkan pribadi yang kuat juga. Amin Bapak Ibu ya. Mari kita membaca di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Bapak Ibu perhatikan di Alkitabnya masing-masing, saya akan membacakannya buat kita semuanya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Sudah ketemu? Saya akan membaca ya Bapak Ibu ya, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Begini bunyi firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Luar biasa. Saudara-saudara, kalau kita berulang-ulang membaca perikop ini, ada banyak hal yang bisa kita pelajari ya. Saudara, jika kita perhatikan sebuah bangunan, Bapak Ibu perhatikan sebuah bangunan, maka bagian-bagian yang terpenting dari bangunan itu sendiri pada umumnya tidak terlihat oleh mata kita. Betul ya? Bagian-bagian yang terpenting ya, dari bangunan itu umumnya tidak terlihat oleh mata kita. Karena tidak terlihat, maka seringkali kita tidak tahu atau kurang memperhatikannya. Tetapi, bagi seorang perancang dan pembangunan sebuah bangunan, sang arsitek bangunan pasti sangat memperhatikan dan memperhitungkan apa yang menjadi bagian yang tak terlihat oleh mata
dan yang umumnya tidak diperhatikan oleh banyak orang. Di sini saya berbicara mengenai fondasi bangunan, Bapak Ibu. Fondasi bangunan itu haruslah dalam, kokoh, dan juga solid. Untuk mendapatkan sebuah fondasi bangunan yang kokoh dan solid itu diperlukan waktu dan perencanaan yang matang dan juga kerja keras yang tidak biasa-biasa saja loh. Seorang pembangun yang bijaksana akan berpikir jauh ke depan. Dia akan menyediakan waktu untuk merencanakan segala sesuatunya dengan tepat. Dia sudah memperhitungkan langkah-langkahnya. Bahkan sebelum bangunan itu selesai, ia sudah dapat melihat dalam pikirannya akan seperti apa bentuk bangunan yang sedang dibangun itu. Ya. Di dalam pikiran seorang pembangun yang bijaksana, ia tidak hanya berpikir tentang rumah yang akan dibangunnya, tetapi juga ia berpikir mengenai orang-orang yang akan tinggal dalam rumah tersebut. Ia juga melihat pentingnya rumah tersebut kokoh dari terpaan angin, dari hujan yang lebat, bahkan dari banjir, sehingga rumah itu menjadi tempat berteduh yang nyaman dan aman bagi mereka yang tinggal di dalamnya. Selain itu, Bapak Ibu, seorang yang bijaksana akan menggunakan bahan-bahan yang terbaik. Betul ya? Supaya hasilnya apa? Supaya hasilnya optimal sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Tetapi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebaliknya, seorang pembangun yang bodoh, dia tidak peduli atau ia tidak menaruh perhatian penting pada kualitas-kualitas bahan yang dipergunakan. Dia tidak mengarahkan pandangannya kepada masa depan, sehingga kualitas bangunan yang dibangunnya juga ya jelek. Bahkan, ia juga tidak peduli dengan orang-orang yang akan tinggal di dalam rumah itu. Apakah mereka dapat berteduh dari terpaan angin atau hujan? Yang ada dalam pikirannya ialah bagaimana bangunan itu dibangun semurah mungkin dan secepat mungkin dan laku. Kan gitu. Dia nggak peduli apakah rumah itu nantinya kokoh atau rapuh. Yang penting cepat selesai. Nah, saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus, Bapak Ibu tentu sudah pernah mendengar tentang kisah orang yang bijaksana dan orang yang bodoh, bukan? Tadi kita sudah membaca dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Sekarang di tempat masing-masing coba baca lagi dan pahami kisah tersebut. Kemudian bersama-sama dalam komsel hari Jumat kita bisa berdiskusi. Ya. Siapa orang yang bijaksana dan siapa orang yang bodoh? Mengapa disebut orang bijaksana dan juga disebut orang yang bodoh? Bapak Ibu juga bisa menghubungkan orang yang bijaksana dan orang yang bodoh dalam kehidupan keluarga. Lalu apakah yang harus dilakukan agar kehidupan keluarga menjadi kokoh dan juga kuat? Nah, hal-hal ini bisa kita diskusikan nanti dalam komsel hari Jumat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, membangun rumah diartikan sebagai membangun kehidupan. Termasuk di dalamnya itu kehidupan keluarga. Supaya kehidupan ini kuat, maka harus dibangun di atas dasar yang kokoh.
Tuhan Yesus menyebut dasar ini adalah batu karang, yaitu Kristus sendiri. Jika kehidupan keluarga dibangun di atas Kristus, maka keluarga akan memiliki kehidupan yang kokoh, aman, dan juga selamat. Membangun di atas Kristus artinya apa? Artinya adalah seluruh kehidupan keluarga, ya, perhatikan sini baik-baik Bapak Ibu, seluruh kehidupan keluarga bergantung sepenuhnya kepada siapa? Kepada Kristus. Seluruh ya, seluruh kehidupan kita. Bukan cuma suami, bukan cuma istri, tapi semua keluarga, suami, istri, anak-anak, itu harus apa tadi? Bertumpu sepenuhnya kepada Kristus sebagai landasan hidup keluarga. Kristus akan sepenuhnya menopang kehidupan keluarga Kristen dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan dan memampukan keluarga melewati ujian sehingga tetap kokoh dan kuat berdiri serta memperoleh keselamatan yang kekal. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kehidupan keluarga setiap hari juga harus bergerak. Harus bergerak ya. Jangan diam di tempat. Saya ulangi sekali lagi. Kehidupan keluarga setiap hari harus bergerak ke arah siapa? Ke arah Kristus. Dia bergerak, enggak diem, tapi bergerak, berjalan. Ada kegiatan, ada kemauan, ada usaha, ada perjuangan, ada pengorbanan, bergerak ke arah Kristus. Jika keluarga telah membangun hubungan yang kokoh dengan Tuhan, ya, rumah bukan sekedar berdiri di atas batu, tetapi tertanam. Tertanam artinya masuk dia ke dalam. Masuk ke dalam di batu, batunya masuk ke dalam, tertanam. Nah, Tuhan menginginkan keluarga memiliki hubungan yang kuat, terikat dengan Kristus. Dia harus terikat Bapak Ibu. Terikat dengan Kristus supaya nggak lepas. Tuhan ingin keluarga itu bertambah teguh di dalam iman pada Kristus. Dan hati berlimpah dengan ucapan syukur. Bangun pagi bersyukur, haleluya, puji Tuhan, masih bisa bangun. Malam hari sebelum tidur bersyukur, puji Tuhan, terima kasih sudah melewati sepanjang hari, kan gitu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menjadi orang Kristen tidak cukup hanya mendengarkan firman-Nya saja, tetapi harus menjadikan firman itu hidup dalam diri dengan mempraktikkannya. Nah, ini yang seringkali luput dari pandangan kita. Ya, saya ulangi sekali lagi. Menjadi orang Kristen tidak cukup hanya mendengarkan firman-Nya saja, tetapi bagaimana menjadikan firman itu hidup dalam diri dengan apa? Dengan cara mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mempraktikkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, realita yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen adalah sangat sulit untuk mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Betul? Sangat sulit. Namun jika keluarga Kristen benar-benar mengandalkan Kristus sebagai landasan hidup dan setiap hari mau berusaha keras membangun hubungan yang dalam dengan Kristus, serta menjadikan kasih sebagai pengikat, maka Kristus akan menolong umat-Nya untuk dapat melakukan kehendak-Nya. Percaya, keluarga Kristen akan mampu menahan badai kehidupan yang menerpa dan menerima upah yang indah karena berhasil melewati ujian tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap keluarga memiliki peluang yang besar untuk membangun karakter yang kuat dalam diri anak. Sekarang kita bicara anak-anak kita.
Tentunya dalam hal ini hanya keluarga yang harmonis, yang di dalamnya terdapat cinta, terdapat kasih sayang, serta integritaslah yang kemudian mampu membuat model pendidikan yang terbaik untuk anak. Maka dari itu, Bapak Ibu, keluarga harus mampu menjadi model pendidikan yang terbaik bagi anak-anak. Apabila keluarga memiliki fondasi yang kuat dan kokoh dalam kelangsungan hidupnya, maka hal tersebut juga akan memberikan dampak bagi anggota keluarga yang lain, termasuk anak-anak. Anak-anak akan tumbuh dalam terang kasih dan firman Tuhan yang menuntunnya dalam mengarungi masa depan yang cerah dan sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Nah, saya mau share screen sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Sudah melihat ya Bapak Ibu ya? Sudah bisa melihat gambar ini? Saudara coba bandingkan dua gambar di atas, di dalam gambar ini, coba bandingkan. Dan coba analisa. Bapak Ibu perhatikan. Mengapa ranting anggur pada gambar A lebih subur dibandingkan dengan ranting anggur pada gambar B? Coba perhatikan kenapa. Kenapa ranting anggur pada gambar A lebih subur dibanding gambar B? Karena untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas, itu diperlukan akar yang kokoh. Ya, akar yang kokoh yang mampu memberikan asupan yang baik bagi pertumbuhan itu. Kan seperti itu. Sehingga kita bisa melihat perbedaan gambar ini. Bagaimana gambar anggur yang A ya, di mana Tuhan Yesus menghendaki kita itu sebagai ranting anggur yang baik berbuah untuk Tuhan dan sesama seperti gambar A. Kalau gambar B kita perhatikan ranting anggur ini tidak berbuah. Artinya dia nggak punya makna hidup. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita pahami penjelasan ini satu persatu. Bagaimana supaya kita bisa berakar, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh sehingga kita bisa memiliki dasar yang kuat itu sendiri. Yang pertama kita akan melihat dari berakar dulu. Berakar itu menunjuk pada pohon dan tanaman lain yang akarnya tertancap jauh di dalam tanah. Ya, perhatikan ya Bapak Ibu, akarnya itu tertancap jauh di dalam tanah. Akar berfungsi untuk memungkinkan tanaman bertahan hidup dan untuk memperkuat atau memperkokoh berdirinya satu tanaman. Itu diperlukan akar yang kuat. Sama halnya dengan keluarga yang berakar dalam Kristus sebagai sumber kehidupan. Ya kan? Keluarga yang mendasarkan dan menjadikan Kristus sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga serta membiarkan Kristus menjadi kepala keluarga yang memimpin kehidupan keluarga, maka dia akan berakar. Dengan demikian, keluarga akan mampu menghadapi setiap persoalan hidup yang menerpanya. Contohnya seperti pandemi ini, pandemi COVID-19. Ini satu masalah, satu persoalan, satu pergumulan berat yang dihadapi semua manusia di muka bumi ini. Kan seperti itu. Keluarga yang berakar dalam Kristus juga berarti apa? Menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Firman Allah, makanya Pak Irwan sebagai gembala nggak bosan-bosan mengingatkan kita, ayo baca firman Tuhan, renungkan, ayo baca. Ya. Tujuannya supaya kita siap. Dan keluarga yang berakar dalam Kristus juga berarti menyampaikan pengalaman atau kesaksian iman para leluhur kepada anggota keluarganya. Seperti itu.
Sehingga firman Tuhan itu ketika kita membaca, merenungkan, menganalisa, memohon pimpinan Roh Kudus, kita mendapat hikmat, kita mendapat berkat, kita bisa melihat kesaksian para leluhur, bagaimana Musa, bagaimana Elia, bagaimana nabi-nabi semuanya berperang, melawan, bagaimana mereka berjuang, dan sebagainya. Ini berakar. Yang kedua, bertumbuh, Bapak Ibu. Tanaman dikatakan bertumbuh apabila ia menampakkan perubahan. Betul ya, ada perubahan. Nah, kunci untuk bertumbuh bagi keluarga Kristen adalah mempelajari firman Tuhan, kemudian memperkatakan firman Tuhan, lalu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, mempelajari, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan, 3M. Kan gitu. Nah, aspek-aspek apa saja yang bisa dikatakan atau masuk kategori pertumbuhan dalam keluarga? Kita bisa perhatikan satu persatu. Yang pertama itu aspeknya keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Artinya apa? Artinya keluarga harus bersikap kritis dan menolak terhadap nilai-nilai yang merusak budaya keluarga itu. Contohnya di keluarga A sudah ada budaya sopan santun, budaya etika, budaya saling menghormati, budaya saling memperhatikan. Tiba-tiba ada orang masuk ke dalam keluarga itu dan dia berusaha merusak semuanya. Nah, kita harus bersikap kritis di situ dan kita menolak. Yang kedua, keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Misalnya menghadirkan simbol atau objek yang dapat mengingatkan kehadiran Allah. Contohnya kita pasang salib di dalam rumah atau di kamar. Atau kita memasang gambar-gambar Kristiani, gambar Yesus, gambar apa saja. Ya, atau gambar gereja, atau gambar. Atau kita menyetel lagu-lagu rohani. Pagi ketika bangun, kita mendengar lagu rohani setengah jam. Kan gitu. Atau malam kita mendengarkan sendiri supaya tidak terganggu. Jadi simbol-simbol itu hadir, kita menghadirkan untuk mengingat bagaimana kasih Tuhan. Berikutnya, yang ketiga, aspeknya itu adalah keluarga yang mencari tuntunan Allah yang dilakukan dalam berbagai pertemuan dan kebaktian keluarga. Jadi keluarga itu betul-betul bertanya sama Tuhan, sama Allah, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Bagaimana saya dan keluarga saya menghadapi COVID ini? Bagaimana saya dan keluarga saya melangkah mengikuti COVID ini? Bukan lagi menyesali, bukan lagi mengutuki, bukan lagi bertanya kenapa ada COVID. Tapi pertanyaannya berubah. Setelah COVID ini ada, apa yang kami lakukan sebagai keluarga? Misalnya ayahnya tidak mendapatkan pekerjaan lagi, atau ibunya usahanya mandek. Tuhan tolong berikan jalan keluar yang terbaik. Mampukan kami, gitu kan, bertanya. Berikutnya apa aspeknya? Keluarga yang menopang kehidupan rohani masing-masing anggota keluarga. Jadi saling menopang. Suami menopang istri, mendukung. Ayo Mas, semangat, kamu pasti bisa. Demikian juga sebaliknya, istri menopang suami. Bahkan orang tua juga mendukung anak-anaknya. Ayo anak-anak, kamu bisa belajar online. Jangan jangan mengeluh terus. Bagaimana kalau kita mengeluh terus? Coba bayangkan Bapak Ibu di luar sana. Cari tabung oksigen, muter-muter keliling-keliling, cari IGD, muter-muter keliling-keliling. Sekarang kita mau ke rumah sakit, sakit sedikit aja nggak bisa dapat, susah. Kan seperti itu. Sehingga saling menopang. Gereja juga begitu. Gembala menopang jemaat-jemaatnya. Peranan gereja tuh harus ada di situ. Memperhatikan semua jemaat yang mengalami kesulitan.
mensupport jemaat. Ayo, Bapak Ibu jemaat JKI, semangat. Siapa yang tidak punya obat atau vitamin, sampaikan, kita support gitu. Jadi saling mendukung Bapak Ibu. Itulah yang dinamakan dengan pertumbuhan. Dan saudara, ada juga hambatan yang menyebabkan orang tidak bertumbuh. Yaitu apa? Hambatannya, banyak orang Kristen datang beribadah dan sangat senang mendengarkan khotbah, namun hanya sekedar untuk kepuasan intelektual saja, tanpa memiliki sukacita dan kerinduan yang besar untuk mempraktikannya dalam kehidupan. Ya, dia hanya untuk mencari kepuasan intelektual. Setelah puas, dia bisa melawan orang-orang lain, bertanding, memperdebatkan firman Tuhan, kan gitu. Hambatan yang lain adalah respon pribadi itu terhadap firman Tuhan. Responnya lama. Ya. Responnya lambat. Dia mempertimbangkan dulu respon-respon itu, mempertimbangkan dulu firman Tuhan yang baru dengar. Nah, Bapak Ibu, selain berakar, bertumbuh, maka yang terakhir adalah berbuah. Seperti pohon yang menghasilkan buah, ya, seperti pohon yang menghasilkan buah, maka kehidupan keluarga kita pun harus menghasilkan buah kalau kita sudah berakar dan bertumbuh sebagai keluarga Allah. Buah yang dikehendaki Allah untuk dihasilkan oleh keluarga adalah melakukan kehendaknya sehingga keluarga menjadi kesaksian bagi sesama di dunia ini. Ya, keluarga menjadi kesaksian di dalam komplek di mana kita tinggal. Keluarga menjadi kesaksian bagi pengurus RT. Tetap menjalankan prokes, kemana-mana menggunakan masker, cuci tangan, tertib antri, tertib semuanya. Tidak melawan, tidak menjelek-jelekan pemerintah, tidak menyala-nyalakan pemerintah dan lain sebagainya. Kita harus saksikan pada dunia ini. Nah, buah apa saja yang dapat dihasilkan dalam keluarga? Contohnya, buahnya itu adalah yang pertama, ada pencerminan kasih kepada Allah dalam kehidupan keluarga sebagai perwujudan nyata relasi keluarga Allah. Jadi saling mengasihi, semakin saling mengasihi. Suami semakin mengasihi istri, istri semakin mengasihi suami, demikian juga sebaliknya. Di muka umum, istri mendukung suami, ayo papa kamu hebat, kita bikin usaha. Juga sebaliknya anak-anak mensupport, mendukung, ayo ayah bunda kamu bisa. Jadi tidak saling menjelek-jelekan, ini salah kamu, bukan begitu. Ya, kasih kepada Allah wujudnya nyata, relasi keluarga itu nyata. Berikutnya, buahnya apa saja yang dihasilkan? Penerimaan dan komitmen dalam keluarga untuk saling mengasihi tanpa syarat. Ada kasih tanpa syarat. Dengan kondisi COVID ini kita tidak bisa memaksakan, kita harus saling mengerti. Kemudian berikutnya yang ketiga, pengukuhan dan dorongan antar anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing sebagai karunia Tuhan, ya. Apalagi di era media sosial ini kita melihat anak-anak generasi sekarang sudah pandai menggunakan internet, media sosial, YouTube, TikTok dan sebagainya, dukung. Ada bakatnya di situ, ada kelebihannya, dukung, ayo kita support. Banyak para remaja di luar sana yang berhasil dengan akun TikTok dan media sosial lainnya, Facebook, Instagram, dan itu bisa menghasilkan berkat. Ya. Jadi ada jalan keluar kok setiap segala hal. Nah, saudara, saya mau share screen lagi Bapak Ibu. Ini share screen yang terakhir ya. Nah, saudara bisa perhatikan di sini. Bisa lihat ya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan kata growth,
Bapak Ibu perhatikan di sini kata growth yang berarti pertumbuhan. Dia memiliki makna yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga Kristen. Kita lihat satu persatu. Di sini bisa kelihatan ya. Oke, makasih Pak Gembala. Perhatikan, G itu artinya go to God in daily prayer. Artinya apa? Menghadap atau berkomunikasi kepada Allah dalam doa setiap hari. Ya, daily prayer, setiap hari, komitmen. Kapan saja, dalam hal apa saja berdoa, dalam hati bisa. Contohnya kayak Pak Budi misalnya lagi bikin martabak, aduh sepi nih, udah berdoa ya Pak Budi dalam hati, Tuhan tolong dong, lagi mudah-mudahan ada nih pelanggan. Kayak saya kemarin, hari Sabtu ini kan sudah seminggu sepi ya. Istri saya berdoa nih kemarin Sabtu, Tuhan tolong dong ada pelanggan, ada yang beli lah. Yang ukuran kecil-kecil juga nggak apa-apa. Benar ada yang mesen 4 liter. Nggak lama kemudian tiba-tiba Pak siapa namanya itu yang kemarin khotbah itu, aku saya jadi lupa namanya. Robi. Pak Robi ya, Pak Robi WA. Pak Farel bisa pesen nggak? Ya bisa banget Pak. Pesan 2 liter, wah puji Tuhan dapat. Seperti itu. Ya, dalam doa kita terus minta sama Tuhan dalam doa, ya kan? Go to God in daily prayer. Kemudian R-nya itu read God's word every day. Artinya apa? Membaca firman Tuhan setiap hari, membaca terus dibaca apa maknanya, cari temukan. Baca. Yang O, obey God moment by moment. Artinya menaati Allah setiap saat. Yang W, witness for Christ by our life and word. Artinya memberi kesaksian tentang Kristus lewat kehidupan dan ucapan kita. Saksikan di kompleks, saksikan dimanapun, ketika kita sedang berusaha, ketika kita sedang mengendarai kendaraan, saksikan bahwa Allah itu baik bagi saya, bagi keluarga. Saksikan bagaimana saya mengalami perjumpaan pemulihan dari COVID-19 karena Allah beserta saya, bagaimana Allah memberikan kekuatan pada saya. Yang T, trust God every detail of our life. Artinya mempercayakan setiap detail kehidupan kita kepada Allah. Kasih semuanya. Ini Tuhan hidup saya. Semua detail. Apa saja yang kita inikan. Yang terakhir huruf H-nya, Holy Spirit. Allow Him to control and empower our daily life and witness. Artinya membiarkan Roh Kudus itu mengendalikan serta memberdayakan kehidupan serta kesaksian kita sehari-hari. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, Saudara, dengan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai orang Kristen wajib mengembangkan kebiasaan dan juga karakter Kristen dalam hidup sehari-hari. Amin. Kita kembangkan terus. Baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Namun, sebagai warga negara Indonesia, kita juga dipanggil untuk mengembangkan aspek-aspek karakter bangsa untuk mendukung karakter Kristen itu. Ya. Pasti, saya yakin percaya, Bapak Ibu Jemaat JKI Home dapat melakukannya. Berusahalah dengan sungguh-sungguh. Berusahalah dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita dapat lebih mengasihi diri sendiri, kita disenangi orang, dan hidup berkenan kepada Allah. Nah, Saudara, keluarga yang kuat adalah keluarga yang dibangun dan bertumpu seutuhnya, ya, seutuh-utuhnya di dalam Kristus. Sehingga setiap persoalan yang datang dapat diselesaikan turut dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Keluarga yang kuat akan memberikan dampak positif bagi anak dalam proses pertumbuhan. Jadi anak melihat, wah bapak saya mantap, wah mama saya hebat.
Mereka bisa melewati proses COVID ini dengan baik. Anak-anak melihat contohnya. Ada figur orang tua yang diperhatikan, dilihat sama mereka. Sehingga apa? Sehingga anak akan memiliki karakter yang kokoh. Dan mereka juga berakar dalam Kristus, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau orang tuanya lemah, aduh, orang tuanya menyatakan ngeluh, aduh Tuhan, capek aku Tuhan, gimana nggak ber... Aduh Tuhan, ngeluh terus. Anaknya akan melihat, lah bapak gue ngeluh mulu. Lah mak gue ngeluh mulu nih, gimana nih? Begitu. Ya Bapak Ibu ya. Saudara, mari kita lakukan. Berbahagialah kita yang tidak membangun kehidupan kita di atas hawa nafsu, ya, hawa nafsu duniawi yang menyeret kehidupan kita ke jurang maut dan kehidupan kekal. Karena Tuhan Yesus Kristus berkuasa menyertai, menopang, mengangkat, dan membela kita. Sehingga kita tidak terseret gelombang dan badai hawa nafsu dan tidak jatuh ke jurang maut. Saudara, berbahagialah kita yang sudah berupaya dengan baik, lebih baik, dan sangat baik untuk membangun kehidupan kita di atas dasar iman dan yang teguh, kokoh, dan kuat kepada Tuhan Yesus dengan penuh kasih, ucapan syukur, doa, ibadah, pujian, penyembahan, persembahan, dan pelayanan. Karena Yesus percaya, karena Yesus melimpahkan kepada kita kasih setia dan kasih karunia yang berlimpahan. Saudara, berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan baik. Ya, lebih baik dan sangat baik dalam kehidupan sehari-hari. Karena Yesus sudah menyediakan bagi kita kehidupan kekal yang damai, sejahtera, dan penuh sukacita di surga. Amin Bapak Ibu. Biar kiranya firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan kita semua. Mengoreksi kita semua. Dasar itu sudahkah kita perbaiki kembali? Sehingga kita menjadi pribadi yang kuat, memiliki dasar yang teguh, menjadi keluarga yang kuat, dan memiliki keluarga yang teguh juga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami renungkan pada hari ini. Kami percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam setiap kehidupan kami. Kami berserah padamu Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami. Dalam kekuatan-Mu ya Tuhan kami berserah. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan menopang kami sehingga kami memiliki dasar yang teguh sebagai keluarga Kristen. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami lakukan, yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkati kami semua jemaat-Mu GKI Home supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Setelah mengakhiri ibadah virtual ini, kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Menjadi berkat dan pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Irwan. Ya, thank you Pak Farel untuk firman Tuhan yang disampaikan memberkati kami jemaat GKI Home pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Bang Yusuf sudah melayani Tuhan pagi hari ini. Dan sebelum saya mengumumkan pengumuman untuk minggu ini ada dua saudara kita yang berulang tahun, yaitu Pak Billy dan anak kita Hawan. Ya. Mari kita berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk Bapak Billy dan anak kita Hawan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik ya Tuhan.
Ya, saya akan lanjut ke pengumuman untuk 1 minggu ke depan ini ya. Ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, Homicide Group diadakan setiap hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Kemudian doa pagi. Doa pagi mulai aktif kembali. Diadakan setiap hari Sabtu jam 5.30 dini hari. Juga melalui Zoom. Kemudian doakan untuk ibadah youth yang kembali akan diadakan secara online. Ya. Jadi untuk info selanjutnya nunggu mungkin dari Bapak Gembala ini. Kapan atau bagaimana nanti. Ya, tapi kita tetap doakan supaya ibadah youth ini boleh kembali diadakan. Kemudian untuk ibadah raya hari Minggu tanggal 1 Agustus tetap diadakan pukul 9 pagi. Dan untuk minggu depan ibadah raya kita disertai dengan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Gembala. Kemudian kepada seluruh jemaat juga diminta untuk berdoa untuk bangsa, untuk negara kita, dan juga untuk keluarga, khususnya keluarga dari jemaat kita yang mungkin ada yang sakit, mengalami masalah, pergumulan, dan sebagainya. Ya, kita doakan mereka semua. Dan juga doakan juga untuk saudara kita seiman yang mungkin hari-hari ini mengalami begitu banyak kesukaran. Biar Tuhan menolong kita semua. Ya, saya rasa itu yang perlu kami sampaikan untuk 1 minggu ke depan ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang sungguh baik. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, masih ada kesempatan bagi kami hari ini untuk kami beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan memberkati kami di dalam kesehatan, Tuhan memberkati kami dalam keluarga, Tuhan memberkati kami dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami boleh ada seperti kami ada saat pagi hari ini Tuhan. Kami tahu itu semua karena kemurahan Tuhan. Semua itu berkat Tuhan bagi kami yang patut kami syukuri. Terima kasih untuk semua jemaat yang sudah ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih melalui hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Farel, Kau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Biarlah kami boleh ditambahkan kekuatan kami boleh dihiburkan hati kami boleh tetap hidup dalam pengharapan. Meskipun hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk minggu-minggu yang akan datang. Kami rindu Tuhan keadaan ini akan menjadi semakin baik. Keadaan saat ini boleh dipulihkan kembali oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami boleh berkumpul di rumah Tuhan. Untuk bersama-sama kami bertatap muka satu dengan yang lain. Kami boleh saling, oh haleluya, mencurahkan isi hati kami, berbagi satu dengan yang lain di rumah Tuhan. Namun kami tetap, oh haleluya, bersyukur kalau kami masih bisa beribadah meskipun harus online. Dan kami yakin suatu hari nanti Tuhan, kami masih bisa ke rumah Tuhan. Kami bisa, oh haleluya, beribadah di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pulihkanlah keadaan ini Tuhan. Pulihkanlah kota kami, pulihkanlah lingkungan di mana kami tinggal. Pulihkan negara kami Tuhan. Biarlah kiranya kesukaran yang saat ini terjadi Tuhan, berangsur-angsur boleh pulih kembali. Pembatasan-pembatasan yang ketat yang dilakukan oleh pemerintah, perlahan-lahan Tuhan ini akan menjadi lebih baik. Ya Tuhan tolong Tuhan Yesus, agar kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat boleh berjalan normal kembali. Dan kami tahu Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa maksud Tuhan untuk kehidupan kami yang lebih baik. Oleh sebab itu Tuhan tetaplah ajarkan kami untuk kami tetap setia dalam berbagai keadaan yang kami hadapi. Dalam setiap musim kehidupan yang kami harus lalui. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Tuhan, Engkau berkati saudara kami. Kalau mereka sakit saat ini, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau mereka dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka.
Kalau mereka dalam keadaan kekurangan, Tuhan Kau buka jalan Tuhan, agar segala kebutuhan mereka boleh tercukupi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya mereka yang bekerja esok hari, oh haleluya, khususnya kaum pria yang mencari nafkah, mereka boleh haleluya bekerja dengan baik, keluar rumah dengan sehat dan selamat, pulang kembali juga dalam keadaan sehat dan selamat. Demikian juga ibu rumah tangga yang mungkin melakukan pekerjaan di rumah atau mungkin harus keluar rumah. Tuhan juga sertai, Tuhan lindungi dimanapun mereka ada. Tuhan jauhkan kami dari segala keinginan orang-orang yang hendak melakukan kejahatan kepada kami. Tuhan, terima kasih. Anak-anak yang bersekolah Tuhan berkati agar mereka dapat menempuh pendidikan mereka dengan baik meskipun harus secara online. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, segala doa yang dapat kami panjatkan saat ini jauh daripada sempurna. Namun kiranya Tuhan Kau mengerti segala kerinduan kami, segala isi hati kami, bahwa segala pergumulan yang kami hadapi yang tak terucapkan oleh kami. Tuhan, terima kasih. Kepadamu-lah kami percaya sepenuhnya, kepada Tuhanlah kami berserah. Kumpulkan kami kembali Tuhan minggu depan, untuk kami boleh bersama-sama kembali berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah ini dengan doa berkat. Akhir ibadah kita siang hari ini. Buat kasih setia di dalam hidup. Kasih setia di dalam hidup. Mengakhiri ibadah kami siang hari ini Tuhan, kami sekali lagi berdoa bagi yang berulang tahun di sepanjang bulan Juli. Kami berdoa buat Pak Billy dan juga untuk anaknya Hawan. Kami percaya anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan melimpah atas kehidupan Pak Billy dan juga Hawan. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan semakin mengasihi Tuhan lewat setiap apa yang Tuhan percayakan atas kehidupan mereka. Kami juga doakan untuk Pak Dedi dan Ibu Cingcing dalam ulang tahun pernikahan mereka. Biarlah mereka senantiasa selalu harmonis, selalu bahagia, dan dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sempurna di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Terima Halo. kasih. God bless you. Terima kasih.